Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 7 ayat 2-7. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat." Cara berpikir dan cara pandang mayoritas orang terhadap tindakan yang dilakukan seseorang adalah demi keuntungan dirinya sendiri. Orang melakukan berbagai tindakan, mulai dari tindakan biasa hingga yang luar biasa, adalah demi mendapatkan keuntungan bagi diri pelakunya. Jika orang melakukan berbagai tindakan yang dinilai biasa, akan memberikan keuntungan kecil bagi diri pelakunya. Jika orang melakukan berbagai tindakan yang dianggap luar biasa, akan memberikan keuntungan besar bagi diri pelakunya. Jika melakukan berbagai perbuatan besar dan spektakuler yang mendapatkan pengakuan dari banyak orang, diharapkan akan memberikan keuntungan besar bagi diri pelakunya. Karena itu, semakin banyak orang mengetahui tindakan baik dan spektakuler yang dilakukan seseorang, dianggap akan semakin baik dan semakin menguntungkan pelakunya. Ketika Yesus Kristus memulai pekerjaannya, Dia memulainya dengan mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah acara pernikahan di Kana, sebuah desa kecil di bagian utara provinsi Galilea tidak jauh dari Nazaret. Kemudian Yesus melakukan berbagai mukjizat, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Semua perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu itu dilakukan di sekitar Kapernaum, Betsaida, Betania, yang merupakan pinggiran Israel. Demikian pula ketika Yesus meredakan badai dan angin ribut dilakukan di Danau Tiberias yang jauh dari keramaian. Hal yang sama dilakukan ketika memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dilakukan di pinggiran Danau Tiberias yang sepi. Bahkan ketika mengusir setan dari orang yang dirasuki, juga dilakukan di daerah Gadara yang terletak 10 km dari Danau Tiberias yang tidak ditinggali orang Yahudi. Yesus yang mengajar banyak orang tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Bahkan Yesus mengajar banyak orang di pinggiran Danau Tiberias yang sepi. Kemudian Yesus juga mengajar orang Samaria di wilayah Samaria yang dihindari orang Yahudi. Yesus tidak melakukannya di Yerusalem, yang merupakan pusat kebudayaan, ekonomi, maupun intelektual Israel pada masa itu. Karena itu, saudara-saudara kandung Yesus yang tidak mempercayai Yesus adalah yang kudus dari Allah, heran atas pilihan lokasi tindakan yang dilakukan Yesus. Sebagaimana banyak orang lainnya, saudara-saudara Yesus berpikir bahwa berbagai perbuatan ajaib itu tidak seharusnya dilakukan di tempat tersembunyi, jika mau diakui di muka umum. Karena itu mereka menyarankan supaya Yesus menampakkan dirinya kepada dunia. Jika semua tindakan spektakuler yang Yesus lakukan demi membuatnya populer dan demi keuntungan dirinya, seharusnya Yesus melakukan itu di pusat Israel, Yerusalem, yang berada di provinsi Yudea, supaya diketahui banyak orang. Tetapi Yesus tidak melakukan seperti yang orang banyak lakukan yang mengejar kepentingan pribadi mereka. Yesus sedang mengerjakan kehendak Allah Bapa yang mengutusnya, bukan kehendak pribadinya. Yesus tidak sedang mengejar kepentingan pribadinya, tetapi sedang mengerjakan kepentingan Allah Bapa. Yesus, anak tunggal Allah, datang ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutusnya,
supaya semua yang telah diberikan Allah Bapa kepada Yesus datang kepadanya dan jangan ada yang hilang, dan supaya Yesus bangkitkan pada akhir zaman. Dan orang yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus berada di berbagai wilayah Israel, tidak hanya di Yerusalem. Itu sebabnya banyak orang yang berada di pinggiran Israel datang kepada Yesus ketika Yesus mengajar maupun melakukan berbagai perbuatan ajaib. Umat manusia di seluruh bumi yang dikuasai si jahat begitu lama sehingga penuh penderitaan. Orang-orang yang dipimpin dan dikuasai iblis tidak menyadari kejahatan iblis, menganggap bahwa hidup di dunia memang seperti itu, penuh penderitaan. Sedangkan berbagai perbuatan yang Yesus lakukan bukan sekedar perbuatan ajaib, tetapi untuk menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan iblis adalah jahat. Pekerjaan yang dilakukan iblis yang menguasai dunia hanya membawa orang kepada penderitaan berkelanjutan. Tetapi karena mata hati manusia diseliputi selaput tebal yang membuat tidak bisa melihat realita, manusia tetap baik-baik saja di dalam penderitaan berkelanjutannya. Pengajaran dan pekerjaan Yesus menyingkapkan pekerjaan jahat yang dilakukan iblis. Itu sebabnya iblis membenci Yesus. Kaki tangan iblis akan digunakan untuk menyerang Yesus. Karena itu, atas saran saudara-saudaranya, Yesus hanya mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Yerusalem adalah lokasi di mana Yesus Kristus akan diadili dan dihukum mati. Sebagaimana Yesus melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa baginya, bukan dengan cara yang dilakukan oleh banyak orang dari keramaian Yerusalem supaya terkenal dan diakui banyak orang, tetapi justru dari pinggiran Israel yang sepi. Setiap orang percaya harus mengetahui pekerjaan baik yang disiapkan Allah baginya untuk dilakukan. Pekerjaan baik itu bisa jadi bukan pekerjaan yang populer di mata banyak orang dan tidak akan mendapatkan pengakuan dan tepuk tangan dari orang lain. Tetapi jika pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan, maka harus dilakukan. Pekerjaan baik itu bisa jadi hanya untuk sedikit orang, bukan banyak orang, yang tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, sehingga tidak akan menjadikan pelakunya populer. Tetapi jika pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan, maka harus dilakukan.